Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok program detail akan mempersembahkan program kami, yaitu program Laundry Afwan. Perkenalkan, nama saya Revi Abilah dan Saya Chandra Syamrullah. Saya Julfikar Fatin. Saya Afwan Hakim. baik, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang flowchartnya dulu atau awalan dulu aja. Jadi kita itu mau membahas tentang sebuah program yang berbasis C++ yang digunakan untuk mengelola layanan laundry. Jadi program ini itu memungkinkan pengguna untuk menambahkan pelanggan baru dan menghitung biaya berdasarkan layanan yang dipilih dan melihat daftar pelanggan yang telah terdaftar. Layanan laundry yang tersedia mencakup berbagai opsi seperti cuci kering, cuci dan setrika, ekspres 24 jam, dan setrika saja. Jadi program ini tuh mencakup semua mekanisme sederhana untuk menangani pembayaran laundrynya. Lalu selanjutnya untuk penjelasan flowchartnya di sini. Jadi saat program dimulai, layanan itu menampilkan sebuah menu ya. Nah, menunya ini ada 3. Jadi ada tambah pelanggan, lihat pelanggan, dan keluar dari program. Untuk tambah pelanggan, pertama kita input data yang termasuk nama, berat, dan nanti untuk pembayarannya. Lalu kita menampilkan layanan apa aja nih untuk untuk mencuci baju gitu ya. Yang pertama itu ada cuci kering, yang kedua ada cuci setrika, yang ketiga ada ekspres 24 jam, dan yang keempat ada setrika. Nah, jika dia mau cuci kering, maka itu akan langsung menghitung biaya lalu menginput pembayaran. Jadi nanti dihitung dulu nih apakah pembayarannya cukup atau tidak. Nah, jika pembayaran tidak cukup, maka program akan kembali ke tampilan awal lagi. Nah, jika pembayarannya pas atau lebih, jika pas, program akan menampilkan pembayaran berhasil dan tidak ada kembalian. Jika uangnya lebih, maka ada kembalian yang dihitung dari pembayaran dikurang biaya. Selanjutnya untuk yang kedua ya, opsi kedua, lihat pelanggan. Nah, di sini lihat pelanggan itu lihat dulu ada pelanggan atau enggak nih. Jadi jika ada pelanggan, maka ya ditampilkan gitu pelanggannya, ada misal 1, 2, atau 3 atau berapa. Nah, setelah itu dia kembali ke tampilan awal lagi. Nah, jika tidak juga, dia juga bakal balik juga ke tampilan awal. Jadi ya sama saja. Lalu yang ketiga ya program keluar gitu, lalu menampilkan output yang berupa pesan, terima kasih telah menggunakan layanan kami. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zul. Dan sekarang untuk library, kita menggunakan include IOStream yang digunakan untuk input output standar seperti scene dan cout. Using namespace std ini menghindari penggunaan std double titik 2 sebelum setiap penggunaan fungsi-fungsi dari namespace std seperti cout, scene, dan string. Lalu di sini ada struktur data pelanggan, yaitu mengidentifikasikan data pelanggan laundry yang mencakup nama, yaitu nama pelanggan, berat, yaitu berat cucian dalam kilogram, yaitu jenis layanan yang dipilih oleh pelanggan, dan biaya total yang dihitung berdasarkan layanan dan berat cucian. Nah, di sini juga ada variabel nama yang menggunakan data tipe string dan berat
juga menggunakan tipe data double, jenis layanan menggunakan tipe data string, dan double untuk variabel biaya. Jadi fungsi tampilkan layanan ini kita menggunakan void. Jadi untuk di in main-nya, jadi tinggal kita panggil aja gitu. Dan yang pertama itu ada cout handle. Ini untuk merapihkan aja ya. Misal kan tadi tuh udah dijelasin di flowchart, nanti ini akan balik lagi gitu. Jadi buat ngerapihin aja. Nah, untuk layanan tersebut yaitu yang pertama cuci kering yang seharga 15.000, lalu cuci plus setrika 20.000, dan ekspres 24 jam 30.000, dan yang keempat setrika 10.000. Nah, untuk fungsi hitung biaya di sini kita menggunakan double. Jadi untuk menghitung berat dan jenis layanannya. Jadi double di sini biaya per kilonya yang tadi ya, yang misal kalau cuci kering itu 15.000 gitu. Nah, jika menggunakan cuci kering, kita keluarkannya 15.000 gitu. Lalu di sini ada cuci setrika keluarnya 20.000, dan ekspres 24 jam keluarnya 30.000, dan setrika keluarannya 10.000. Nah, untuk menghitung biayanya nanti kan kita untuk mengisi data pelanggannya dihitung dulu gitu, mau berapa kilo dia. Nah, nanti berapa kilo itu dihitung di sini, berat dikali biaya per kilo. Nah, biaya per kilo itu yang tadi. Nah, jadi fungsi ini juga menerima dua parameter, yaitu berat dalam kilogram dan jenis layanan. Jadi berdasarkan jenis layanan, harga per kilogram ditetapkan dan biaya total dihitung dengan mengalihkan berat cucian dengan harga per kilogram. Nah, ini yang return berat dikali biaya per kilo. Lalu selanjutnya ada fungsi tambah pelanggan. Nah, di sini saya menggunakan void lagi agar nanti tinggal dipanggil gitu di mainnya. Voidnya di sini yaitu tambah pelanggan. Jadi jika pelanggannya ini maksimal pelanggannya 100 ya. Jadi jika mau masukkan pelanggan baru ya ini cout, masukkan nama pelanggan. Nah, untuk scene ignore ini untuk guideline, jadi agar kita bisa menggunakan nama panjang itu, jadi bisa dispasi, misal Revi spasi Abdillah gitu, jadi nggak bakal error programnya. Lalu ini berat cuciannya, lalu di sini layanan yang tadi ya 1 sampai 4 yaitu yang cuci plus setrika yang kayak gitu-gitu. Jadi program meminta pengguna memasukkan nama pelanggan dan berat cucian, kemudian ditampilkan layanan melalui fungsi tampilkan layanan. Selanjutnya dijelaskan oleh Zul. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Nah, di sini ada beberapa kondisi, yaitu jika pengguna memilih untuk cuci kering, maka layanan program tersebut akan berhenti di cuci kering gitu. Ya, berhenti di cuci kering gitu. Nah, di sini juga ada pelanggan baru, biaya sama dengan hitungan biaya. Nah, jadi pelanggan memasukkan parameternya di sini gitu, kayak berat, pelanggan baru, dan jenis layanan. Nah, biaya langganan dihitung menggunakan fungsi hitung biaya yang ini ya. Lalu di sini ada pelanggan baru ditambahkan ke dalam array. Nah, pelanggan tersebut lalu bakal tersimpan di tadi ya, tampilan histori pelanggan lah. Setelah menambahkan pengguna, diminta untuk memasukkan jumlah pembayaran. Nah, jika jumlah pembayaran mencukupi, kembalikan dan ditampilkan. Jika tidak, pesan kesalahan ditampilkan. Nah, di sini ya ada pembayaran jika berhasil, pembayaran berhasil, dan kembalian
jika ada kembalian maka bakal tampil kembaliannya. Di sini ada Ada else juga, itu ada kalau else uangnya juga. kurang. Kapasitas pelanggan penuh, tidak bisa mendapatkan pelanggan baru. Lalu selanjutnya jelaskan oleh Afwan. Baru dulu cowoknya. Oh ya, di sini ada fungsi tampilan pelanggan, dan ini untuk yang menu kedua ya. Yang pertama ada void tampilkan pelanggan. Jika jumlah pelanggan 0 atau tidak ada, maka dia akan keluar belum ada pelanggan yang terdaftar. Dan jika ada pelanggan yang terdaftar, maka akan keluar seperti namanya, seperti nomor pertama, namanya, layanan yang dipilih, berat, dan total biaya yang harus dikeluarkan. Lalu di sini ada looping yang akan dimasukkan ke array yang tadi disebut oleh Jul. Terus jika udah ya. Nah, jadi Shadoway ini agar apa ya? Jadi spasinya itu atau apa sih, jarak antara nomor dan nama itu sesuai gitu, nggak acak-acakan lah. Jadi misal kayak gimana ya? Misal menu nomor 1 gitu, orang nomor 1 rapi karena hurufnya misal 4, tapi orang nomor 2 hurufnya 5, jadi personalnya jadi gak rapi. Jadi saya menggunakan Shadoway, makanya tadi untuk ininya ada ayam manip ya. Jadi di sini jika belum ada pelanggan, pesan bahwa belum ada pelanggan terdaftar akan ditampilkan. Nah, yang ini nih. Lalu jika ada pelanggan daftar, mereka akan ditampilkan secara berurutan lengkap dengan nama, jenis layanan, berat cucian, dan total biaya. Lalu ini akan dijelaskan oleh Chandra. Oke. Di sini fungsi main. Jadi pertama in main pelanggan, lalu masukkan in jumlah pelanggan min 0, lalu in pilihan keluar siot laundry Afwan, menu utama tambah pelanggan baru, lihat daftar pelanggan, lalu keluar, lalu pilih opsi dan masukkan pilihan. Nah, jadi ini tuh yang tadi ya, yang array tadi tuh. Jadi kita tinggal tarik aja gitu dari main, dari apa sih, void ya. Nah, jadi tarik ke main, nanti dia langsung keluar. Nah, ini ya untuk menu-menu tadi, tambah pelanggan, lihat daftar pelanggan, dan keluar. Nah, untuk ini kan tadi ada 3 pilihan ya. Yang pertama ada tambah pelanggan ini, yang kedua ada tampilkan pelanggan, dan yang ketiga ada keluar. Nah, jika kita memilih tambah pelanggan, kita kan di sini menggunakan switch ya. Jadi kalau kita memilih satu, misal tambah pelanggan aja, ya udah gitu, break. Jadi kita tinggal satu aja gitu. Nah, jika memilih kedua, ya udah kedua gitu. Jika memilih ketiga, ya keluar dari program. Nah, kalau nggak ada yang dari sini, misal kita pilih 4 gitu, ya kita balik lagi. Pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Nah, kita di sini menggunakan apa ini, switch ya kalau salah, atau ya Pilihan. Jadi program selesai sampai sini. Oke, baik, di sini untuk pengetesan programnya ya. Nah, seperti yang tadi ada struktur pelanggan, ada start pelanggan, dan ada void tampilkan layanan, ada double hitung biaya, ada void tambah pelanggan, lalu ada void tampilkan pelanggan, dan main. Jadi langsung kita coba. Nah, di sini pertama kita tambah pelanggan baru dulu. Masukkan nama. Ini walaupun pakai spasi juga masih aman ya. Jadi nggak ada error atau apapun karena saya menggunakan sin ignore spasi. Nah, ya kan. Lalu masukkan berat cucian, misal 5 kilo. Nah, di sini untuk layanan yang saya beli Express 24 jam. Nah, untuk biaya totalnya di sini seperti yang kalian lihat
150.000. Jadi 150.000 itu yang ini ya, yang tadi ya, 5 dikali 30. Saya memberikan uang pas 150. Oke. Pembayaran berhasil, kembalian ada 0 rupiah. Lalu misal uang saya lebih gitu ya. Untuk mainan. Nah, misal uang saya 100.000 gitu. Nanti bakal muncul kembalian 20.000. Nah, pembayaran berhasil, kembalian ada 20.000. Lalu yang menu kedua ada dilihat daftar pelanggan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi untuk nomor, nama, layanan, nah ini tuh rapi karena saya menggunakan library Ayomanip gitu, yang set W. Jika saya tidak menggunakan itu berantakan gitu. Misalkan ini berbeda nih ya, di sininya nanti berantakan ke depan gitu. Nah, untuk yang terakhir ya program, untuk menu terakhir keluar. Nah, akan muncul output terima kasih telah menggunakan layanan kami. Dan seperti itu program kami. Ya, untuk kesimpulannya nanti dijelaskan oleh Chandra. Program ini adalah simulasi sederhana dari sistem manajemen pelanggan laundry yang melibatkan penambahan data pelanggan, penentuan layanan yang dipilih, penghitungan biaya, dan penampilan daftar pelanggan. Baik, selesai dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau ada kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.